Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus membahas 3 tanda, yakni tanda Yunus, tanda Salomo, dan tanda kehidupan dan kematiannya sendiri. Yunus diutus ke kota Niniwe untuk berkhotbah kepada bangsa yang durhaka. Allah telah memilih Yunus untuk menjadi nabinya, dan dengan demikian menjadikannya sebagai tanda untuk menyampaikan pesannya. Melawan segala rintangan, usaha Yunus membuahkan hasil ketika orang-orang memeriksa hati nurani mereka dan mulai bertobat. Mereka melihat tanda itu dan mendengarkan pesannya. Saudara-saudari, apa yang akan dipicu oleh pemberitaan Yunus dalam hati nurani kita jika kita bertemu dengannya hari ini? Tanda apakah yang dimiliki Salomo? Mengapa para penguasa lain seperti Ratu Selatan datang menemuinya? Salomo adalah tanah hikmat, tidak hanya pada masanya, tetapi juga di sepanjang sejarah, karena tradisi terus menyebutnya sebagai orang yang paling bijaksana di antara para raja. Hikmat adalah karunia Roh Kudus yang paling mulia dan memampukan seseorang untuk melihat dunia sebagaimana Allah melihatnya dan tunduk pada ilham ilahi. Salomo adalah tanda kebijaksanaan dari generasi ke generasi, dan Roh Kudus ingin bekerja melalui tanda-tanda dalam hidup kita juga. Saudara-saudari, Yesus adalah tanda terakhir. Yesus menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk menggantikan tanda-tanda kuno dari Yunus atau Salomo. Bahkan dia datang untuk menggenapi tanda-tanda lama dan menunjukkan penggenapan kebenarannya. Dengan demikian Yesus menegaskan kembali perlunya kita menguji hati nurani kita dan bertobat, dan seperti Salomo, dia memancarkan hikmat dari seseorang yang melihat dunia melalui mata Tuhan. Generasi yang jahat yang tidak mau mengindahkan tanda-tanda sebelumnya tidak akan mengindahkan tanda, yaitu Yesus sendiri. Demikianlah yang dinubuatkannya. Hal ini berarti bahwa satu-satunya cara untuk mendekati tanda Yesus, pengorbanannya yang penuh kasih dan kebangkitannya yang mulia, adalah dengan menumbuhkan sikap yang dimaksudkan oleh tanda-tanda sebelumnya untuk dipersiapkan dalam diri umat Allah. Kesadaran akan kebutuhan kita akan penebusan, kesediaan untuk bertobat, niat yang tulus untuk mengikuti pimpinan Allah. Saudara-saudari, jika hal ini adalah sikap kita, maka perkataan dan perbuatan Yesus akan jatuh di tanah yang subur di dalam hati kita. Kemudian kita akan melihat tandanya dan menjadi percaya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati